MotoGP, bos Yamaha jengkel, Fabio Quartararo sering kritik performa motor, ngeluh melulu nggak bikin kompetitif. MotoGP, tanpa Marc Marquez, Aprilia peringatkan lonjakan MotoGP di akhir musim, Marc Marquez tidak ada di sini. MotoGP, bos Yamaha jengkel, Fabio Quartararo sering kritik performa motor, ngeluh melulu nggak bikin kompetitif. Ya bosku, Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, blak-blakan menyatakan rasa tidak suka mendengarkan keluhan Fabio Quartararo soal buruknya performa Izer M1 di MotoGP 2025. Menurutnya, omelan El Diablo tidak membantu Yamaha mengembangkan motor itu lebih baik. Belakangan, Quartararo makin vokal mengkritik Yamaha, yang puasa gelar sejak 2021, dan kemenangan sejak seri Jerman 2022, mesin InLine 4 tak menunjukkan progres positif, dan Yamaha dipastikan meninggalkan konsep mesin itu akhir tahun ini, setelah memakainya selama 24 tahun. Pada 2026, mereka berlaga dengan mesin V4 untuk pertama kalinya di era MotoGP. Quartararo sudah menjajalnya di tes Misano dan Valencia, tapi sama sekali tak puas. Ia bahkan menyebut mesin V4 ini masih punya kekurangan, yang mirip dengan InLine 4 yang ia kendarai sepanjang 2025. Sebut Yamaha sudah lebih cepat di MotoGP 2025. Lewat Speedway, Pavesio justru beropini lain, motor ini, InLine 4 2025, jelas jauh lebih cepat dalam lap tunggal. Sebagian berkat Fabio, motor ini juga lebih cepat di sprint dan lebih cepat di balapan panjang. Namun, makin sulit balapannya, makin kami kesulitan pula, ujarnya seperti dikutip Crash. Di lain sisi, Quartararo mengaku tak punya waktu untuk menunggu mesin V4 sampai benar-benar kompetitif. Ia menyebut tes pramusim di Sepang pada akhir Januari dan awal Februari tahun 2026 nanti bakal krusial untuk membuktikan janji Yamaha kepadanya dalam merakit motor yang garang. Hal ini diduga sebagai sinyal kuat soal tekad Quartararo meninggalkan Yamaha pada akhir 2026. Sebab, sejak 2023, rider Prancis ini sudah sering menjatuhkan ultimatum, mengaku akan mempertimbangkan tawaran tim lain, selagi M1 tak kunjung membantunya konsisten bertarung di papan atas. Yamaha sebut Fabio Quartararo terlalu banyak ngeluh. Pavesio pun mengaku maklum Quartararo merasa kecewa, tak bisa konsisten memperebutkan kemenangan. Namun, pria asal Italia ini menuntut pembalap berusia 26 tahun itu untuk bersikap profesional, dan mengurangi kebiasaannya mengeluh lewat media massa. Dari sudut pandang manusiawi, saya paham frustrasi yang kadang ia rasakan. Namun, kami semua profesional dan dalam perahu yang sama. Kami memberinya peluang balapan dengan Yamaha, dan ia menerimanya. Terlalu banyak mengeluh di depan publik tidak membantu komitmen perusahaan, tutup Pavesio. Uniknya, Quartararo dikabarkan melakukan negosiasi dengan Aprilia Racing, mengenai potensi menggantikan Jorge Martin di MotoGP 2027. Sebelumnya, Quartararo sudah pernah bernegosiasi dengan Aprilia pada akhir 2024, sebelum akhirnya memilih bertahan di Monster Energy Yamaha untuk tahun 2025 sampai tahun 2026. MotoGP, tanpa Marc Marquez, Aprilia peringatkan lonjakan MotoGP di akhir musim, Marc Marquez tidak ada di sini. Ya bosku, Massimo Rivola mengatakan performa Aprilia di MotoGP pada akhir musim memang asli, tetapi cedera Marc Marquez tidak bisa diabaikan. Akhir musim MotoGP Aprilia yang menggemparkan datang, dengan peringatan utama, Marc Marquez absen.
Rekrutan baru pabrikan Ducati itu mendominasi tahun tersebut, memenangi 11 Grand Prix dan 15 sprint, untuk memastikan gelar dengan 5 putaran tersisa. Namun juara dunia baru itu kemudian cedera dalam tabrakan dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia di Mandalika, yang membuatnya absen dari acara final. Tanpa Marquez, Ducati hanya meraih 1 kemenangan Grand Prix lagi, berkat Alex Marquez di Sepang. Sementara itu, Aprilia menang di Phillip Island bersama Raul Fernandez, lalu Portimao dan Valencia bersama Bezzecchi. Ya, tapi kita tidak boleh lupa bahwa Marc tidak ada di sini, ujar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, saat ditanya tentang performa tim pabrikan di akhir musim. Tugas akhir tahun Bezzecchi, 3 kemenangan balapan dan 2 podium lainnya, akan lebih baik tanpa putaran panjang ganda di Phillip Island, karena bertabrakan dengan Marquez. Pada akhirnya, Marco, bisa dibilang, adalah pembalap tercepat di luar sana, kata Rivola. Bagi saya, Pedro Acosta tampil sangat impresif. Alex Marquez sangat konsisten, selalu ada. Jadi mungkin dalam kejuaraan kecil tanpa Marc Marquez, orang-orang ini adalah petarung untuk gelar potensial. Saya yakin tahun depan akan ada Honda yang kehilangan konsesi, jadi mereka menunjukkan bahwa mereka akan datang. Fabio Quartararo meraih 5 pole position. Level kejuaraan ini, lihat saja selisih tipis di kualifikasi di sini. Valencia, kejuaraan ini memang bagus, tapi juga sulit. Kalau tidak 100%, kita bisa kehilangan beberapa posisi. Bezzecchi mengakhiri musim dengan pencapaian tertinggi baru Aprilia, yakni posisi ketiga dalam klasemen MotoGP, di belakang Marc dan Alex Marquez, dengan RSGP sebagai runner-up setelah Desmosedici dalam pertarungan konstruktor. Sementara Marquez absen pada tahap akhir, Aprilia tidak diperkuat bintangnya. Juara bertahan Jorge Martin, selama sebagian besar musim 2025. MotoGP 2026, Marc Marquez menerima trofi FIM, ini kejutan untuk comeback MotoGP yang luar biasa. Ya bosku, juara MotoGP Marc Marquez, mendapat penghormatan, atas, salah satu comeback olahraga terhebat yang pernah ada. Marc Marquez dianugerahi medali emas, juara dunia MotoGP 2025 pada upacara penghargaan tahunan FIM. Namun malam di Lausanne, Swiss, juga menghadirkan kejutan terakhir. Saat acara hampir berakhir, pembalap Spanyol itu dipanggil kembali ke panggung, dan diserahkan FIM Sporting Trophy baru oleh Presiden Jorge Viegas, yang memuji pembalap Ducati Lenovo tersebut, karena menghasilkan salah satu comeback olahraga terhebat yang pernah ada. Tulisan pada trofi itu berbunyi, keunggulan melalui ketahanan, keberanian, dan keuletan. Marquez berjuang kembali ke puncak MotoGP, setelah 5 tahun yang melelahkan yang ditandai dengan cedera lengan, dan mata yang mengancam karirnya. Kepergiannya dari majikan lamanya Honda, awal baru di Gresini dan akhirnya kepindahan yang memenangkan kejuaraan ke tim pabrikan Ducati. Setiap juara yang naik ke panggung telah mendapatkan, dan sepenuhnya layak atas medali emas yang telah mereka kumpulkan, kata Viegas. Malam itu ditutup dengan sempurna dengan pemberian trofi olahraga FIM baru kepada Marc Marquez, yang menghasilkan salah satu kebangkitan olahraga terhebat sepanjang musim ini. Diwawancarai oleh mantan juara dunia Superbike 2 kali James Toseland di karpet merah, Marquez merenungkan. Sudah lama sekali, 5 tahun, tapi saya sangat senang bisa kembali ke FIM Award, ini berarti musim ini sangat bagus, dan senang juga bisa bertemu teman-teman dari disiplin lain. Ditanya apakah ia lebih bangga dengan kembalinya cedera, atau kejuaraan dunia itu sendiri, Marquez menjawab, "Saya akan bilang comeback, itu adalah hal tersulit dalam karir saya, hal tersulit. Itu adalah sesuatu yang telah saya perjuangkan dengan gigih, selama beberapa tahun terakhir. Itu juga sesuatu yang, di beberapa titik, saya anggap hampir mustahil. Tapi kami berhasil,
Kami bangkit, dan kami menutup kebangkitan itu dengan gelar juara, yang merupakan hal terpenting. Marquez mendominasi musim 2025 untuk mengamankan gelar juara kelas utama, ke-9 dengan 5 putaran tersisa, meskipun cedera bahu membuatnya absen di acara penutupan.